Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya hingga hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Di dalam suatu bangsa pasti terdapat sekelompok orang dengan diiringi peraturan, ideologi, suku, adat, budaya, dan juga bahasa. Nah, arti kebangsaan itu sendiri adalah sekelompok manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan yang menempati wilayah tertentu dan juga memiliki batas teritori. Nah, sejak kecil sampai sekarang kita selalu diajarkan untuk mempunyai rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme sendiri mempunyai arti pemahaman masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Di Indonesia sendiri, kita mempunyai ideologi yang sangat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila mempunyai 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terdapat nilai-nilai yang terkandung, yaitu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus saling menghormati pemeluk agama lain dan juga mempunyai rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Kemudian, nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang di sini antaranya saling menghargai dan menghormati antar manusia tanpa adanya perbedaan, itu perbedaan suku, budaya, agama maupun kedudukan dan juga jabatan. Dan di Indonesia dari dulu selalu mengajarkan untuk saling tolong-menolong antar umat beragama. Kemudian yang ketiga adalah nilai kesatuan. Dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Di sini ada juga nilai-nilai yaitu bangsa Indonesia kita itu harus mempunyai jiwa patriotisme, jiwa cinta tanah air, dan juga kita dapat bisa mengharumkan nama bangsa melalui karya-karya kita, melalui sumber daya alam kita yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang dapat mengharumkan bangsa kita. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dari sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu dengan tidak memaksakan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan juga menghargai keputusan yang ada
Dan keputusan itu selalu dibicarakan atau selalu berdasarkan hasil musyawarah bersama. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan, yaitu dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sendiri harus diterapkan oleh setiap negara, karena tanpa adanya keadilan, maka akan timbul kecemburuan dari mungkin dari provinsi yang lain atau orang lain. Dan juga tanpa keadilan, maka rakyat Indonesia ini akan merasa tidak seperti tidak diayom gitu loh, seperti tidak dihargai, ya seperti tidak dihargai. Kok yang sana, padahal mereka yang salah, tapi aku yang mendapat imbasnya gitu, nggak adil. Malah mereka yang dibela, kita yang korban tidak dibela, seperti itu. Kemudian pandangan Islam sendiri terhadap nasionalisme. Nah, Islam sendiri ini adalah agama yang mempunyai gagasan, ide, serta konsep dari Tuhan yang bisa diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam sendiri memunculkan ideologi yang menjadi satu kesatuan, sistem, aturan sekaligus ajaran agama. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, agama dan negara adalah dua entitas yang harus berjalan seiringan. Agama diibaratkan sebagai akar dan negara diibaratkan sebagai batang, di mana akar dan batang ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, tidak ada lagi istilah tentang agama adalah negara, ataupun sebaliknya, negara adalah agama. Nah, di ideologi Pancasila sendiri sudah memuat ideologi agama. Ideologi Pancasila sudah sangat terwarnai dengan ideologi agama. Dan juga ideologi Pancasila mengandung esensi dari ideologi agama itu sendiri. Ideologi agama dan ideologi negara harus kita tanamkan pada generasi insan muslim bangsa. Dengan demikian, tidak ada lagi yang membenturkan antara ideologi agama dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Apabila generasi ini berpegang teguh pada ideologi agama, maka mereka akan selalu patuh, taat, dan cinta terhadap agamanya. Begitu juga apabila mereka berpegang teguh terhadap ideologi negara, maka mereka akan selalu patuh, taat, dan cinta terhadap negaranya. Maka dari itu, kenapa menanamkan ideologi agama dan ideologi negara itu penting, bahkan harus ditanamkan sejak dini oleh mungkin orang tua atau keluarga. Itu karena akan menjadi dasar seseorang untuk melangkah lebih ke selanjutnya, mengetahui dasar-dasar yang harus ia lakukan di dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai generasi bangsa itu harus bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan ideologi atau ajaran-ajaran agama dan juga negara dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati saudara, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.